periodenya berapa? 180. Mulai 0. Berarti, nah, kamu punya persamaan A cos K X plus minus B plus minus C. Ya, maka ya ini misalkan tak tutup besok nih, tak tutup besok ini, tak tutup ya, maka A-nya berapa? A-nya maksimum minimum, berarti kan maksimum dasar itu adalah dia maksimumnya, lihat di sini, sorry ya, nggak apa-apa, mikir dikit ya. Nah, ini hanya berapa? Maksimumnya 2, minimumnya min 2. Ya. Jadi di awal itu ya sebenarnya normalnya maksimum minimum adalah maksimumnya 1, minimumnya min 1. Nah, supaya dia dapat 2 nih, si C ini ya, kalau dia 1 ini maksimumnya 2 kan? Maksimumnya 2. 2 berarti 1 ditambah C sama dengan 2. Lagi yang ini min 1 ditambah C sama dengan berapa tuh? Min 1 tambah C sama dengan min 1. Bisa terbayang ya, bisa terbayang C-nya berapa? C-nya 1. Ini C-nya 2 memang. Loh, ya ini kan maksimumnya min 2 tuh, salah Bu ETSS. Sorry, ini yang salah. Maksimumnya 2. C ininya min 2. Nah, ini min 1. Ini min 1. Nah, min 1 ditambah, ini kan jadinya C-nya berapa? 1 sama dengan 2. Ini C-nya sama dengan C-nya. Ininya 2. Kok salah berarti ini? Nah, berarti salah lingkarin. Lingkarinnya di sini. Ya. Jadi kemampuan kamu gambar ini. Dia min 2 sama 2. Ya, supaya kali 2, Y-nya kali 2, maksimumnya 2. Maksimumnya 2, nggak usah pakai C, ini maksimumnya masuk, berarti dia nggak usah ke sini, nggak kelihatan tadi. Ini maksimumnya 2, ininya min 2. Nah, C plus minusnya pasti 0 dong. Ya, ini jadi 2. Plus minus C-nya berapa? Ini pasti C-nya 0. 2 tambah 0, 2. Min 2 tambah 0, 2. Ya. Nah. Lalu perhatikan. Periodenya berapa? Periodenya ini. Periodenya. Ya, kamu kan ini udah. Periodenya K-nya adalah 180. Berarti kan 2pi dibagi K 180. Berarti kan berapa ini? 2pi 180 itu adalah pi. Ya, pi. Berarti K-nya berapa? K-nya sama dengan 2. Nah, K-nya sudah 2. K-nya 2, berarti kita sudah membentuk ini. Jadi bentukannya apa nih? Nah, ya, Y sama dengan 2 cos 2 X. Nah, gambar tidak bergerak di 0 nih, pasti di 0. Berarti dia kalau tetap di 0, berarti dikurang 0, Y sama dengan 2 cos 2X. Nah, besok sampai ulangan umum,
tak buat seperti itu. Jadi kamu ininya tak, kalau sekarang kan tak pakai, sekarang ibu tutup nih. Jadi gitu kamu buka. Bisa saja besok ulangan sin, bisa saja tangan. Nah kayak gitu. Jadi ini dia kan nanyanya gradien pada papi per 4 di mana di sini nih. Nih, ini kan 90 ini pi per 4. Nah, di sini 45 derajat. Ini tuh 180 min 2 dibagi 4 sama dengan berapa? 45 min 2 derajat. Nah, di sini dia nanya gradiennya berapa. Nah, berarti ini kita lanjut di aksennya ya. Soal ini sama dengan nah, soal ini sama dengan Y sama dengan 2 kurung cos 2X berpangkat 1. Nah, maka Y aksen sama dengan 2 kali 1, 2 cos 2X berpangkat 0 turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Nah, kamu harus sudah hafal tuh. Kalau nggak kamu cari, kalau nggak hafalkan ini sama dengan min sin 2X. Turunan ini berapa tuh? Ya. Turunannya berapa? Turunannya 2. Ini 2. Ini 1 kan? Maka Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan 2 kali 1 kali min 2. Berarti min 2 kali 2 sin 2X. X-nya 45 derajat. Tuh, ya berarti masukkan aja. Berarti sama dengan min 4 sin 2 kali 45 derajat. Nah, kamu harus hafal ini. Nih kalau ininya nggak hafal, waduh. Ya, nih kalau nggak hafal. Berarti sama dengan min 4 sin 90 derajat. Sin 90 adalah 1. Nah, yang perlu dihafal mana? Yang perlu dihafal bagian ini. Nih, bagian ini. Ya, tabel, hafalkan. Dia, gitu kan? Sin, cos, tan. Nah, ini 0 derajat. Ini 30 derajat. 45 derajat. Ya, harus hafal ini. Ya, terus 60 derajat. Jelek banget ya. Terus nggak enak banget ya. Kita buat satu tarikan garis aja deh. Sampai 90 derajat. Ini tolong dihafalkan. Kalau nggak mau dihafal, oke, tak buat tarikan satu tarikan. Ya, sin, cos, tan. Ini 0, ini 30, ini 45, ini 60, ini 90. Nah, ini diisi sama kamu. Ya, isinya 0, 1, 0. Ini setengah akar 3. Ya, ini sepertiga akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Ini 1. Terus ini setengah akar 3. Ini setengah. Ini berapa? Akar 3. Ini 1, 0 tak terhingga. Bisa ya? Sip, sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini fx, dan dibilang hx adalah ini. Tak tulis dulu di sini.
Hx adalah 5 tambah kurung Fx itu tambah 2. Dengan grafik diberikan grafik di bawah ini nilai H0. Dia bilang turunan H0. Nah, turunan H0 berarti H aksen X turunan 5 kan 0. Turunan ini 1 ya. Ini nih kalau nggak ini ditulis tuh ini 1 nih. Dia punya turunan ini 1 ya. Dia punya turunan 1 berarti nah kita lihat di sini. 1 kali 2 kurung F X itu kurung 2 kurang 1. Nah, ini turunannya adalah ini. Turunan ini. Nah, turunan ini adalah F aksen X. Turunan mana lagi nih? Turunan ini adalah 1. Maka H aksen X 0 ditambah 0 tambah 2 Fx ya kan kurang 1 ini F aksen X. Kalau dia berbicara H0 ya, kalau dia berbicara H aksen 0 dari mana nih Mem? Dari sini ya, maka ini 0 2 F0 kali F aksen 0. Nah, kalau H0, nah ini Fx nih baca ini Fx ya. Kalau dia jadi H aksen 0 sama dengan 2 F0, ini Fx. Jadi kalau dia F0, 0 mana di sini nih, ini 0 nih, X-nya 0. Ini tuh 0, X-nya 0. Nah, 0 berarti dapat berapa? Sorry. Biarkan nggak bingung ini. Nah, ini 0 ditambah 2 kali 2 F aksen 0. Nah, ini tuh adalah Y aksen atau M. Nah, M-nya adalah ini garis ya. Ini titik ini nih 0 ini. Nah, ini sama dengan Y2 kurang Y1, X2 dikurang X1. X2-nya 2 dikurang berapa? 6 per 0 dikurang min 1. Berarti berapa? Min 4 bagi 1, min 4 kali min 4 ya. Ini kan min 1 kan. Nah, berarti H aksen 0 sama dengan 0 ditambah 4 dikali min 4. Jadi berapa? Min 16. Good. Bisa ya? Sama tak save. Lanjut lagi. Nomor 3. Nah, ini definisinya kita tahu limit delta X menuju 0 Fx plus delta X min Fx per delta X gitu. Berarti ini adalah si Fx. Nah, sementara ini ekivalen dengan dx ini Fx. Nah, berarti mana lagi? Ini tuh ini Fx. Berarti mana ini? 2x min 5 ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi menurut definisi bahwa dia bilang tadi menurut definisi limit
delta X adalah Fx plus delta X min Fx per delta X. Ini tuh adalah dfx per dx. Ini pastilah y aksen atau f aksen. Nah, berarti mana nih? Berarti ini adalah f aksen 2b per x pangkat 3 ya sama dengan 4x pangkat 3. Yang ditanyakan fx ya. Nah, ini ya kalau yang belum jago ini aja. Misal gitu A sama dengan 2B per X berpangkat 3. X pangkat 3 2B per A. Maka si F aksen sama dengan 2B per ini adalah si A. 4 2B per A. Ya, berarti sama dengan berapa nih? 8B per A. Kan yang ditanya Fx, maka kalau dia F aksen X, maka 8B per X. Mana dia? Ada nggak? Ini. Ya, jadi komitmennya harus penuh. Sampai sini sama ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini komitmennya sin kuadrat X itu sama dengan sin X kuadrat. Tidak sama dengan 2 sin X. Tidak sama juga dengan sin X kuadrat. Tidak sama juga dengan sin 2X. Nah, jadi Y sama dengan sin 3, 5 min 4. X itu sama dengan sin gitu ya, 5 min 4 X berpangkat 3. Ini 1. Nah, maka gitu kan, Y aksen sama dengan 1 kali 3, 3 sin 5 min 4 X berpangkat 2. Lalu, ini turunan apa? Turunan sin adalah cos. Ini adalah turunannya cos 5 min 4 X. And ini turunannya berapa nih? Ini turunannya min 4. Nah, gitu kan ya? Nah, perhatikan. Nah, ini kamu cari bentuk ini. Sama dengan ya, Y aksen sama dengan 3 kali min 4 min 12 sin kuadrat 5 min 4 X cos 5 min 4 X. Nah, sekarang di pilihan nggak ada. Nah, kita bentuk soal ini. Y aksen min 6 kali 2. Nah, ini tuh kita tulis sin 5 min 4 X. Ya. Ini 5X. Nah, ini cos 5 min 4X. Nah, ini kan tadi 2 tuh ya. Ini 2, baru tertulis 1. Berarti sisanya adalah, waduh, tulisannya gede-gede banget ini ya, DSS. Tak kecilin dah. Nah, ini adalah
cos 5 min 4X. Nah, yang belum tertulis kan berarti siapa? Ini sin 5 min 4X. Nah, lalu perhatikan nih bagian mana? Bagian ini. Nah, ini. Oh, kita punya rumus sin nx adalah 2 sin n per 2 x cos n per 2 x. Nah, n per 2 itu tuh sama dengan 5 min 4x. Artinya n sama dengan 10 min 8x. Jadi kita lanjutkan lagi. Oh, ya. Y aksen sama dengan min 6 sin n-nya ini 10 min 8x, tersisa siapa ini? Sin 5 min 4x. Jadi min 6 10 min 8x sin 5 min 4x. Nah, tak save dulu. Oh, nah bisa ya. Ini sampai ulangan umum ya. Bisa ya. Kita lanjut. Nah, ini definisi ini F aksen X. Ini ada F aksen, berarti dia F. Oh, ini harusnya F1 Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau dia F1 berarti fungsi dalam 1 A1 kuadrat B1 plus C. Berarti A tambah B tambah C. Ya, F1-nya berapa? 2. Nah, sudah itu. Lanjut lagi di sini. Oh, nah, kita buat di sini. Nah, di sini nah, gitu, fx-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau dia f1x berarti 2ax plus b. F1 0, nah, berarti kan 2a kali 0 tambah b. Berarti b F aksen 0 adalah 0. Lagi kita poin selanjutnya. Ini yang 1. F aksen X sama dengan 2A X plus B. Nah, ini dia kalau dia buat F1 berarti kan 2A tambah B, ininya 1 berapa? 2. 2A tambah B. B-nya 0. Tuh, B-nya 0. Maka 2 ditambah 2A ini 0. A-nya adalah 2 bagi 2, 1. Nah, tinggal C ya. Nah, kita balik ke sini. Nih, kita balik ke sini. Kita balikkan ke sini. Oh, nah. Mana? Fx-nya adalah Fx sama dengan AX kuadrat BX. Oh, atau tak munculkan sini aja. Nah, berapa itu? 2 sama dengan A-nya 1, B-nya 0. C, berarti C-nya 2 kurang 1, C-nya 1. Ya, gitu kan ya. Dari sini disimpulkan bahwa nih si fx-nya sama dengan apa itu tadi ax. Oh, ax kuadrat bx plus c. A
A-nya adalah 1, X kuadrat, B-nya 0, C-nya 1. Ya, berarti X kuadrat plus 1. Nah, yang ditanya adalah X plus 1. Nah, kalau X plus 1, maka yang ditanya ini, F X plus 1. Berarti sama dengan, ya, X plus 1 sama dengan X plus 1 kuadrat tambah 1. Berarti ini lagi. Nah, ini jangan lupa. Ini punya rumus ya. A plus B kuadrat. Berarti A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Nah, lanjut sini. Maka ini adalah X kuadrat 2X plus 1. Nah, ini belum. Plus ditambah 1. Jadi X kuadrat tambah 2X ditambah 2. Ada nggak X kuadrat tambah 2? Ini. Sip ya. Saya sama ya. Sejauh ini masih sama ya. Oke. Kita lanjut ini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini aturannya F5X plus 3 sama dengan X plus 2 akar 18 min X. Dia tanya turunan kan? Kita buat aja turunan dulu. F aksen 5X plus 3. Nah, turunan ini, turunan ini adalah 5 sama dengan ini turunannya. Ini turunannya gimana nih, Mem? Kita buat ini. Nah, ini turunannya apa? Nah, ini sendiri ya aksennya adalah kita buat Y aksen ini ya U aksen V plus V aksen U. Nah, kita cari U-nya adalah U-nya adalah X plus 2, maka U aksennya 1, gitu ya. Nah, lanjut sini. V-nya sama dengan apa itu? Akar 18 min X. Nah, ini tuh kita butuh rumus bahwa akar A M N, maka A M per N. Jadi ini tuh sama dengan 18 min X 1/2. Lanjut lagi ya. Maka V aksennya adalah ini 1 ya, setengah 18 min X setengah kurang 1 terus turunan ini adalah min 1. Jadi P aksen sama dengan P aksen. Nah, ini sendiri Ibu mau rubah nih. Ya, aduh. Mana ya? Tapak. Nah, ini sendiri, ini kita punya rumus. Warnanya enggak kelihatan ya, enggak kelihatan terang. Ya. Nah, ini sendiri nih, dia punya rumus. A pangkat P min P ini adalah A pangkat P. 1/A min P sama dengan A pangkat P. Rumusnya gitu kan. Maka V aksen sama
sama dengan 1/2 18 min X dikali min 1. Nah, ini kita rapihkan nih, sama dengan min 1 per ininya setengah ya. Ininya setengah jadinya. Ininya setengah. Nah, ini sama 2 akar 18 min X. Nah, gitu. Kita kesini lagi. Oh, ya. Tapi besok kan kamu cepet ya, sampai ulangan kamu cepet. Y aksen. U aksennya 1 kali V. 1 berarti akar 18 min X. Plus V aksennya adalah min 1/2 akar 18 min X dikali U. Dikali U. U-nya adalah X plus 2. Gitu. Ya, ini udah selesai kan? Nah, ini turunannya. Kita lanjut di sini. Maka, jadi di tengah-tengah tuh banyak ilmunya. F aksen. Nah, ini tuh kita tulis di sini. F aksen kurung berapa itu? 5X. 5X plus 3 dikali 5 ya. Tuh, kita tulis ini sama dengan turunannya ini. Akar 18 min X. Min X plus 2 per 2 akar 18 min X. Kamu turunan gini harus jago ya. Kalau udah masuk integral, lumayan kritiknya. Dia bilang 13. Yang ditanya itu adalah, dia nanya nih, berapa sih kalau 40 F aksen berapa itu? 13. Nah, kita coba. Nah, yang ini, ini kalau 13 ini kan 13 nih ya. 13, kira-kira ininya berapa? Kalau kali 1, 8 kali 2, 13. Berarti X-nya sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, maka F aksen 2, 13 kali 5, 2 akar 16. Ini 4/2 akar 16. Gitu kan ya? Berarti F aksen 13 kali 5, 4, ini 4. Jadi 4, ini 2/8. Ya, F aksen 13, ini 5. Berarti berapa tuh? 4, ini 4, ini jadi 1/4 ya. Ini kan 4 bagi 2. Ini 4, ini sisa 2, ini sisa 1. Jadi 1/4. Nah, ini mintanya 40 nih. 40 udah ada 5, berarti ini kali 8. Kalau ruas ya ini nggak usah ada ditekan 8 karena ini memenuhi 40 ya. Kan dikali, kalau kiri dikali kanan harus dikali nggak, Mem? Ya, kalau kiri dikali maka kanan juga harus dikali, gitu kan ya. Nah, berarti berapa nih? Kita lanjut. Ya, 40 F aksen 13 sama dengan ini 3/4, 16, ngaco ya. Ini berapa? 4 dikurang 1/4, 16, 15/4 dikali 8, 2 kan, jadi sama dengan 30. 30. Kok nggak ada jawabannya? Ini harus 30. Karena kalau ruas kiri dikali 8, ruas kanan pun harus dikali 8. Tak save ya, tak save. Nah, gitu. Ya, lanjut ya. Nah, grafik ini dia punya teori nih. Nah, dia punya teori ya.
Teorinya, nah, fungsi itu adalah Y sama dengan A. Kita buat di sini. Kita buat soalnya tuh Y sama dengan berapa itu? Min 2X pangkat 6, min 2X pangkat 6, plus X kuadrat, plus berapa? Plus 3. Ya, nah ini kamu, ya, pokoknya sampai ulangan umum tak keluarkan semua. Ini sama dengan Y, dia kan A X N plus 1 plus B gitu ya, ini dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagian ini. Apa mem? A itu bisa lebih besar 0 atau salah. AX pangkat N salah. Aku salah. Sorry, ininya salah. Nah, ini A kali N. Salah. Ya, berarti SS salah. AN X pangkat N salah berarti-nya tuh. Ini salah. AN X pangkat N plus bla 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 bla. Gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita lihat bagian ini nih. Salah. Nah, ini nih, ini aja kita perhatikan ini. Yang ini abaikan. Jika si AN ya, jika si AN terus ya, jika si AN-nya itu dia lihat AN itu di bagian depan ya, AN-nya itu lihat di bagian depan, derajatnya negatif atau positif ya. Ya, derajatnya negatif atau positif. AX kalau dia positif ya, kalau dia positif arahnya itu ke kanan atau ke atas. Jadi kalau dianya positif, tak tulis positif aja gitu ya. Nah, AN-nya kalau dia positif, arahnya itu ke atas atau ke kanan. Tetapi jika AN-nya negatif, arahnya ke bawah atau ke kiri. Nah, gitu. Ya, bisa ya, sampai situ dulu. Nah, lumayan ini. Nah, kalau N-nya, nah, jadi ada yang namanya genap atau ganjil. Nah, ya, kalau dia genap, harusnya tak bikin nopo yo. Kalau dia genap, kalau dia grafik mengarah ke kiri atau kalau dia ganjil, sorry ibu-ibu kan dulu, jika N-nya kalau sebentar dah, kalau nggak ibu ini dah, sebentar, soalnya tak ini dulu dah, tak kecilin sebentar.
tak buat, ini rada ribet ini, mana sih? Sini pintunya, oke. Tak buat ini. Taruh. Nah, hapus bagian ininya nih. Nah, gimana yang hapusnya? Sebentar. Aduh dah, ibu pakai biar enggak gambarnya enak. Ini nomor 8. Nah, tak 20. Nah, itu sebentar, ini pangkat N dulu, X, N, pangkat N. Nah, ya, X, pangkat N. Sebentar. Kita buat. Oke, mana ya? Sebentar, solusinya. Ibu juga lupa. Ini karena ibu lupa, ya sudahlah, sekalian mumpung mana yo? Bentar, nanti sama ibu tak share ininya. Sebentar. Tak buat ini. Itu. Sip, tak buat biar gambaran. Nah, ini kan tadi kan ya. Nah, dia bilang gini, grafik yang paling tepat untuk menjadi fungsi polinom ini, kamu lihat ini tuh Y sama dengan gitu kan ya, N, X pangkat N. Nah, ini dia tanda aturan, jika N pangkat ini nih, nah jika N-nya, kita buat, jika N-nya, di N-nya berapa tuh? 6. N-nya genap, berarti kita posisi di sini. Terus lihat ininya, ini lihat lagi. Terus lihat ininya. Dia negatif. Berarti kalau negatif ini kan, nah genap negatif di sini. Apa yang harus ini kan? Gambarnya grafik mengarah ke kiri. Grafik mengarah ke kiri bawah dan kanan bawah. Jadi grafiknya itu selalu ke bawah dua-duanya. Kita lihat mana yang dua-duanya. Ini yang C. Udah. Tuh analisanya ya. Jadi grafiknya pasti itu. Kalau katamu nembak, lihat tembakannya yang mana. Ya. Nah, ini karena mau dipak, ya ini gambarnya selain ini. Nah, kita balik lagi ke sini bisa ya. Tak save di sini tak save. Nah, jadi kalau ada soal lain lagi, konsepnya ini, lihat ini. Nah, kita ada di sini. Lanjut ya, save. Nah, nanti tak kasih ininya. Kita lanjut di sini. Nah, ini, tadi ilmu yang tadi ini itu sama dengan Y
A N X pangkat N bla 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 bla. Nah, kita lihat di sini analisanya. N-nya apa? Tadi N-nya terbagi genap atau ganjil. Nah, N-nya 3 berarti sama dengan ganjil. Adalah. Nah, N-nya adalah ganjil. Waduh, N-nya adalah lah kenapa ditulis N-nya lagi? N-nya ganjil. Terus AN-nya adalah 1. Kita lihat 1 tuh AN-nya mana nih? Lebih besar, lebih kecil 0. AN lebih besar 0. Gitu. Dia positif negatif. Ya kan gitu kan? Nah, dia mana nih? Nah, sudah dapat. Adanya di mana nih? Mana tadi tuh? Ganjil dan lebih besar 0. Ganjil dan lebih besar 0. Posisinya di sini. Yang ini bawah terus ke atas, dari bawah ke atas. Gambarnya bawah ke atas. Jadi gambar ini pastilah gini. Jelek. Bawah ke atas, bawah ke atas. Ini gambarnya bawah, dari bawah ke atas. Nah, jadi bawah dulu dia, bawah karena pangkat 3 set gitu. Adalah jelek. Nah, kita buat gambar ini. Nah, gambarnya dari bawah dulu. Model kayak gitulah. Si ini tuh, si Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2. Nah, sekarang kan dia punya bagian-bagiannya, kita cari ya. Nah, Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2. Kalau dia diturunkan, jadi 3X kuadrat min 6X. Ya. Kita lanjutkan lagi nih. Y2 adalah 6X min 6. Dia ada apa sih? Yang pertama titik potong sumbu X, sumbu Y. Kalau sumbu X, sumbu Y ada di sini. Buat ininya. Kita buat di sini. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Kalau sumbu X, pastilah jawabannya Y-nya sumbu X. Y-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. 0 kan. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2. Waduh, pasti. Nah, ini ada mana? Titik potong sumbu Y. Sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y pada 0. Ini sumbu X. Y-nya 0. Benar nggak dia 1? Kamu nggak usah takut, coba aja. Nih, kalau mau coba-coba, unsurnya mau coba-coba ya. Kalau mau coba-coba, kamu masukkan aja nih. Kalau mau unsur, dia bilang sumbu X 1. Ini 1 min 3, 0, 2. Kalau ini 1 kali 1, 1 min 2, min 2, min 2, min 2. Ya, berapa dia punya jawaban? 0. Tuh, berarti 1,0. Betul dia. Nah, lanjut di sini. Nah, yang ini kalau mau tes titik potongnya sumbu Y X-nya 0. Berarti kan ini Y sama dengan X pangkat 3, 3X kuadrat plus 2. Masukkan aja. Ini sama juga, X-nya 0. Ya. Kalau X-nya 0, masukkan. Cuma kan enak nih. 0, 0, 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau ini X-nya 0. Ya, ini sumbu X, Y-nya 0.
Y-nya 0, dapat ini tuh sama, kalau yang ini adalah X min 1. X-nya 1 ya. Tuh 1,0. Ini 2, betul juga. Nah, lanjut sini. Nah, kalau ini rada susah. Yang C. Nah, susahnya apa? Mau tidak mau digambar titik belok, kita mulai dari bagian C, titik belok. Nah, titik belok dimulai dari Y2. Y2-nya dapat berapa tuh? Y2-nya 6X min 6. Ini titik belok harus 0, berarti 6X, 6. X-nya 1. Nah, X-nya 1 substitusikan ke Y. Y-nya adalah berapa tuh? X pangkat 3 min X pangkat 3 min 3X kuadrat. Terus berapa itu? Plus 2. Kalau dia 1, yang mau cepet mah 1 min 3 tambah 2, dia 0. Jadi titik beloknya 1,0. Benar nggak dia? 1,0. Good. Dia fungsi naik. Nah, sama titik minimum maksimum. Oh, kalau dia titik naik dari minimum maksimumnya aja dulu ya. Titik puncak, ya, dia Y aksennya sama dengan berapa? Y aksennya adalah 3X kuadrat min 6X. 3X kuadrat min 6X. Ini pun harus 0. Bagi 3 ya. Kalau bagi 3, X kuadrat min 2X 0. X min 0. X min 2 sama dengan 0. X-nya 0 atau X-nya 2. Nah, ini ini masukkan ke Y2. Y2-nya adalah 6X min 6. Masukkan juga ini Y2 6X min 6 tuh ya. Oke, kalau kamu udah bisa ini kelas 10 tuh biasa saja. Nah, ini masukkan 0, Y2-nya min 6. Berarti kan lebih kecil 0. Ini Y2-nya adalah 12 min 6. Lebih besar 0. Yang ini maksimum, yang ini minimum. Terbagi 2 nih. Oke. 0, titik-titik dan 2, titik-titik. Yang 0 dia maksimum, yang ini minimum. Nah, yang dicari apa nih? Titik apa? Minimum. Minimum kita cari nih. Kita cari minimumnya. Nah, untuk mencari ini, masukkan ke Y sama dengan berapa itu? X pangkat 3. X pangkat 3 min 3X kuadrat ya. Min 3X kuadrat plus 2. Ya, kalau ibu pakai Horner biasanya. Kalau Yodi juga nggak apa-apa. 8 min 12 tambah 2. 10 kurang 12 min 2. Jawabannya min 2. 2, min 2. 2, oh betul. Pastilah jawabannya ini. Nah, cuman kita lihat ya. Kalau dia fungsi naik, Y aksen lebih besar 0. Y aksennya adalah 3X kuadrat min 6X lebih besar 0. Bagi 3 berarti X kuadrat min 2X lebih besar 0. X-nya 0, X-nya min 2 lebih besar 0. X-nya 0 atau X-nya 2. Nah, ini kita buat garis bilangan. Dia 0, dia 2. Lingkar kosong. Nah, kita masukkan angka selain 2. Nah, kita masukkan ke siapa? Nah, ini masukkan 1 aja di sini. 1 masukkan ke sini. Berarti kan berapa? 1 kurang 0 plus
1 ini min, plus kali min, ini min, ini plus, yang sini taik tuh, ini jawabannya apa? Jawabannya adalah X lebih kecil 0 atau langsung aja ya, X lebih besar 2 tuh. Jadi jawabannya yang itu. Bisa ya, Pak Save. Sama sejauh ini. Kalau suruh gambarnya begitu tuh. Puncaknya berapa? Puncaknya ini kalau mau digambar iseng nih, teori yang tadi. Ya, ini kalau mau iseng. Ini kalau mau lihat gambar iseng. Kalau mau sebenarnya nggak penting sih. Ini 0, ini 2. Ya. Oh, nah puncaknya berapa tuh? Tadi 2,-2. 2,-2. Tuh 2 tuh, dia min 2 di sini, ini min 2. Terus 0, berapa tuh? Kalau 0 ada tadi berapa tuh? 0, oh nggak ada 0. Oke, kalau dia 0, X nya 0 dia 2 ya. Nih kalau masukkan 0 nih dia 2, 0, 2, 1, 2 tuh, 0, 2. Gambar pokoknya di atas ini dia naik loh, di atas 2 turun, dari 0 ini 0, ini gambar turun, 0 ke 2 turun, 0 ke 2 turun. Salah. Kalau kamu mau buktikan, 0 ke 2 turun, 0 ke 2 turun, 0 ini 0 kan, nah ini 0, ini 2 turun. Dari sini dia naik, berarti dia naik. Kedua dia naik tuh. Ini sama. Tuh, gitu ya. Asumsinya gambarnya begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi estimasinya kamu sudah tahu. Ya, lanjut ya, bisa ya, sama tak save dulu. Nah, nilai-nilai nanti ulangan umum soal ini tak taruh di esai ya. Ini pure mengulang apa? Kelas 10 lah ya. Kurva itu turun. Nah, turun berarti kan ini ya, turun itu syaratnya Y aksen lebih kecil 0. Nah, ini Y-nya. Y-nya itu adalah ini U, ini V. Ya, U aksennya adalah 2X. Ini V aksennya adalah 1. Y aksen ya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksennya berapa? 1 kali. U aksennya 2 kali ya, 2X dikali X min 1. Min V aksennya 1. U-nya X kuadrat 3. V aksennya adalah X min 1 kuadrat. Syaratnya lebih kecil 0. Dari sini. Oke, dari sini nih. Dari sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini, nah kalikan ya. Berarti dia dapat berapa? 2X kuadrat min 2X min X kuadrat min 3 per bawahnya nggak usah diapa-apain kalau berbicara pertidaksamaan. Dan ini ya, ini kalau di SPM masuk karena bukan masuk ke mat IPA untuk pertidaksamaannya ya. Nah, ini kurang, jadi kan X kuadrat ya, ini kuadrat, ini min 2X min 3 per X min 1 kuadrat lebih kecil 0. Nah, ini kita faktorkan ya, ini kita faktorkan lagi. Ini X min 3 X plus 1 per ini X min 1 kuadrat lebih kecil 0. Ibu berkali-kali bilang, takutnya kamu lupa, di kelas 10 kalau ada angka kembar, ini kembar artinya ini tuh sama dengan X min 1 kali X min 1.
hati-hati. Nah, ini sebenarnya kan dia ya X sama dengan 3, X sama dengan min 1 per X1, X1. Dia lebih kecil 0. Kalau ada angka kembar, ya, ini hanya mengingatkan saja. Nah, ini terjadi, ini min 1, dia 1, dia 3. Oke, ini tidak berlaku seperti tadi. Nih, kalau tadi kan Ibu plus min, masukkan 1, plus min, plus, selesai kan? Tapi kalau yang ini. Nah, ini plus, ini min. Ini nggak kelihatan. Oke. Nah, ini plus, ini min, ini plus, nggak ada angka kembar. Tapi di sini hati-hati, Ibu masukkan 0 angka 0 kan di sini, tak masukkan ke sini. Oh, sorry, salah. Masukkan ke sini. Dan ini tak kasih di esai loh kamu. Nah, ya, ini tak masukkan ke sini. Masukkan sini. 0 min, 0 plus, 0 plus, min kali plus min bagi plus min, 0 min. Ini nggak bisa plus minus. Nih, ini kan wah udah, ininya min, ininya plus, ininya min, ininya plus. Tidak berlaku demikian. Kita coba ya. Kita coba di sini. 1 dan ini kan 2 ya. 2. Masukkan 2 ke sini. 2 masukkan ke sini nih. Nah, kalau 2 dikurang 3 min. 2 tambah 1 plus, 2 plus. Ini juga min dapatnya tuh. Habis 3, 4 ya. 4 ini masukkan ini dulu lah, min 2 dah. Min 2 min ya. Min 2 min, ini dapatnya min. Ini dapatnya min. Tuh. Malah hilang semua. Ini min, ini plus 1 tadi ya. Terus 2 plus, min kali plus, ini plus. Ini 4. Ya, 4 plus, ini plus. Di bawah. Arsirannya di mana, Mem? Arsirannya di ini. Nah, ini. Tapi hati-hati, ini nggak ikut. Ini bacanya min 1, X1 atau 1 X3. Atau boleh itu sih min 1 X3, kecuali tidak boleh 1 loh ya. Nah, kayak gitu. Jadi mana pilihannya? D. Ya, bisa ya. Ini nanti tak kasih, ininya enggak tak kasih ya. Sorry, tak kasih hari Sabtu, tapi harus cepet deh ya. Karena Ibu fokusnya ke integral. Lanjut ya. Nah, lanjut yang 11. Nanti ada soal. Tak bikin soalnya. Ya, tak bikin soalnya. Batas nilai P agar fungsi ini selalu turun. Nah, kita masih berkaitan dengan selalu turun. Tak cari dulu soal. Nah, selalu turun. Kita buat di sini. P aksen sama dengan min X kuadrat 2P X plus 2P. Nah, ini kan fungsi kuadrat. Kalau ini ya, ini tuh adalah fungsi kuadrat. Kita tahu fungsi kuadrat itu ya, kita tarik. Nah, ini fungsi kuadrat. Di fungsi kuadrat gambar itu gini. Nih, gambar tuh. Di fungsi kuadrat gambar tuh macam-macam.
dia memotong, dia menyinggung, dia menjauh. Gitu ya. Itu. Nah, kalau ini selalu naik nih. Lagi kalau selalu turun. Nah, gambarnya itu tak buat oke ya. Kalau selalu turun. Ini kalau selalu turun berarti dia di sini. Ini syaratnya adalah definisi negatif A lebih besar, lebih kecil 0, A lebih kecil 0, D-nya lebih kecil 0. Dia selalu turun loh, turun semua semuanya turun. Lihat, ini turun nih. Nah, ini turun, dua-duanya turun tuh. Kok plus, salah, ngaco. Ya, ini selalu turun tuh. Ini selalu naik. Nah, ini dikenal dengan definit negatif. Kita lihat A-nya adalah min 1 lebih kecil 0. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. K ini lebih kecil 0. B-nya adalah 2P kuadrat. Min 4 kali min 1 kali 2P lebih kecil 0. Maka 4P kuadrat plus 8P lebih kecil 0. Bagi 4 ya, P kuadrat 2P lebih kecil 0. P 0, P plus 2 lebih kecil 0. P-nya 0, P-nya min 2. Nah, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Nah, set di sini. P-nya 0. P-nya 0 ini min 2. Kok min 1? Ngaco ya. Ini min 2. Min 2 ini 0. Gitu kan? Masukkan. Nah, ini enggak ada kembar. Kita masukkan 1 ya. 1 tak masukkan sini. 1 tambah 0 positif. 1 ini positif. Positif berarti dia positif. Negatif positif. Berarti di sini. Berarti min 2 lebih kecil P lebih kecil 0. Min 2 lebih kecil P lebih kecil 0. Sip. Bisa? Nah, tak kasihlah soal sebentar. Tak kasih soal misalkan model kayak begini. Tak besarin. Mana ya tadi? Nah, tak buat kayak gini. 8 tanpa nomor. Oke, tak buat solusi. Save as, tak buat dokumen. Tak buat dulu. Ref. Oke. Kita buat ini. Nah, kalau ada soal kayak gini, nah, ini gimana nih? Batas nilai K tidak pernah naik, berarti kan dia definisinya ini turun ya. Ini tidak pernah naik, berarti selalu turun.
kayak tadi. Oke, kita lihat dulu. Nah, berarti dia, kita lanjutkan dulu dah. Nah, ini F aksen X sama dengan min 3X kuadrat 2 K, ya 2K X min 2K selalu turun. Berarti kan dia lebih kecil 0. Semua X-nya bilangan real loh. Dia bilang, salah daku tuh. Salah. Tak lift dulu. Oke, salah daku, salah. Jangan ke situ, nggak nyambung. Salah. Daku salah. Tak buat. Gini. Sepas. Nah, sip. Perhatikan. Nah, gini. Nah, fungsi fx turun. Nah, dia turun nih. Nah, ini intervalnya berarti kan f aksen x sama dengan 3x kuadrat 2ax plus b. Selalu turun, berarti kan dia ininya 0. Nah, ini A-nya nggak ada, B-nya nggak ada, yang ditanya A dan B. Nah, ini pastilah kamu ya urutannya gini. Nah, gitu. Nah, dia punya jawaban di sini tuh X sama dengan bla bla bla, X sama dengan bla bla bla. Ya, terus dia punya gambaran, ya, di sini punya gambaran. Ini 2/3 dan ini 8. Yang diarsir adalah bagian ini. Nah, bagian ini nih. Nah, gitu kan ya. Ini tuh artinya kita isi ya. Ini tuh kita isi dengan ini 2/3. Ini kita isi 8. Ini ada bagian kelewat, sorry. Ini tuh langsung aja nggak apa-apa lah. Ini tuh sama dengan X min 2/3. X sama dengan min 8. Nah, gitu kan? Nah, kita balikan ke sini. Dari sini, ini susunannya. Kan berpikir, nah ini tuh, ini kali ini adalah X kuadrat min 8X. Ini kali ini min 2/3 X plus 16/3. Ya, ini nih, ini lebih kecil 0. Jadi berapa ini? X kuadrat min. Ya, ini tuh min. Kali 3 aja semua. Ya. Kali 3 berarti 3x kuadrat min 24x min 2x plus 16 kecil 0. Ya, berarti ini 3x kuadrat min 26x plus 16 0. Yang ditanyakan A plus B ya. A plus B-nya berapa? Nah, A-nya itu di turunan kedua ada di sini nih. Kita balikan lagi. A-nya tak buat nih. Bentuk ini ekivalen dengan bentuk 3x kuadrat plus 2ax plus B lebih kecil 0. Nah, kalau kita perhatikan, nah 3 berarti kan min 26 sama dengan 2a. A-nya adalah min 13. Terus B,
16B. Sudah, yang ditanya adalah A tambah B. Berarti min 13 tambah 16. Ya, lah jelek amat ini ya. Nggak kebaca. Nah, ini adalah A-nya min 13, B-nya 16, berarti 3. Nah, jawabannya adalah 3. Bisa ya, jadi belajar berpikir terbalik. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Soalnya ada berapa biji sini? Gampang ya. Nah, ini salah, ini harusnya P ya. Tak buat hapus dah. Mana ada P sama ini dibetulin. Nah, ini berarti kamu nggak ada jawabnya, ini mama ibu nggak diralat. Ini tuh adalah Y sama dengan 3 sin 2 Pi T min Pi X. Nah, gitu. Oke, yang ini. Nah ya. Ini. Persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu Y min Y1. M X min X1. Ini diper 2. Y min nggak tahu. M-nya nggak tahu. X Pi per 2. Gitu kan ya? Nah, untuk dapatkan si M, untuk dapatkan yang ini nih, kita cari. Y sama dengan cos X plus 2 per sin X. Ini sama dengan cos 90 tambah 2 sin 90. Cos 90 adalah berapa? 0. 0 tambah 2 per 1. 2. Ini terisi 2. Nah, M adalah Y aksen. Berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini U. V-nya adalah min sin X. Ini V. V aksen, salah, di atasnya bukan V aksen. Nah, di atas itu adalah U aksen. Nah, ini sama dengan cos X. Nah, U aksennya adalah sin. Sin, V-nya adalah min kali min. Jadi min sin kuadrat X. V-nya ini cos kali cos ya. Nah, ini ada ini cos X kali cos X tambah 2 per P-nya adalah sin X kuadrat. Nah, kita samakan ya. Nah, ini kali ini kali ini. Berarti sama dengan min sin kuadrat X min cos kuadrat X min 2 cos X per sin X kuadrat. Nah, ini min 10 sin kuadrat X plus cos kuadrat X min 2 cos X per sin X kuadrat. Nah, ini kan 1, masukkan berapa? 90 ya. Kalau masukkan 90, ini min 1 min 2 cos 90 derajat per sin 90 derajat. Ini min 1, ini 0 per 1. Dapatnya sama dengan min 1. Udah, kau cari ini min 1. Maka maka Y
Min berapa itu tadi itu? 2 sama dengan min 1 X min Pi per 2 ya. Pi per 2. Berarti berapa kali 2? 2Y min 4 min 2 X Pi per 2 kali 2 kan? Berarti 2Y min 4 min 2 X ini kali ini plus Pi ya. Berarti 2X plus 2Y min 4 min Pi sama dengan 0. Ada nggak? Oh, dikeluarin. Berarti 2X plus 2Y min 4 plus Pi sama dengan 0. Ada nggak? 2X ya. 2X min 2X salah ya. Ini ke sini plus 2X plus 2Y. Oh, benar. 2X plus 2Y, 2X plus 2Y, 2X plus 2Y. Salah. 2X harusnya ini Pi ya, salah satu Pi ya. Betul ini ya? Atau Ibu yang salah? X-nya 2. Betul. Gradiennya min 1, min X. Plus ke sini min. Benar. Udah ini ya. Tak betulin. Nah, sip ya. Oke, yang ini mah bisa lah, yang ini mani, yang ini mau turunkan ya. Ya. Nah, ini mah baca baik-baik. Nah, nomor mana? Nah, nomor ini gelombang. Suatu gelombang dengan persamaan ini, sebuah penelitian dilakukan jarak 2 meter, berapa kecepatan? Ya, ini Y sama dengan 3 sin 2 Pi T min Pi X. Y aksennya, ini tuh sama dengan 3 kurung sin kurung 2 Pi T min Pi X berpangkat 1. 3 kali 1, 3. 3 kurung sin 2 Pi T min Pi X berpangkat 0. Nah, terus ini. Itu ya. Turunan ini adalah cos 2 Pi T min Pi X. Nah, turunan ini dia kan terhadap X kan? Nih, terhadap X. Berarti turunannya min Pi kali min Pi. Berarti ini 1 sama dengan 3 kali min 3 Pi cos 2 Pi T min Pi X. T-nya 2 min 3 Pi cos 2 Pi kali 2 min T-nya ya. Oh, terhadap T. Oh, ini terhadap T ya. Ini T. Berarti ini turunannya. Sorry, salah. Ini 2 Pi. Aduh, bukan dari luar. Ini 2 Pi salah. Kalau 2 Pi berarti 2 Pi kali 3. Salah ya. Bohong banget. Nyalainnya nggak doang. Apaan sih, nggak jelas. 3 kali 2, 6 Pi. Nah, ini cos 2 Pi T min Pi X. Jelek Pi-nya. Ya. Kok salah kayaknya, kok kalau Pi T ya, Pi X. Kalau Pi X T-nya 2, berarti 6 Pi cos 2 kali Pi kali 2 min Pi. Ini seperti soalnya salah lagi ya. Ini X, ini nggak hilang ini. Ini 4 Pi, ini 6 Pi cos
4P min PX. Kayaknya ada yang salah ini penulisannya. Soalnya ya ini T nih. Ini ada 2T sama X. Ini T terhadap T. Ya. Sebuah penelitian dilakukan dengan jarak 2 meter. Nggak ngaruh. Ini ada tulisan. Ya. Nanti dirawat ini soal dirawat. Gitu ya. Sip ya. Yang ini bisalah timbang-timbang soal kayak gini mah ya. Ya. Sip, nanti ulangan kita bahas pembahasan nanti buat apa? Buat ulangan umumnya kita hari Senin dimulainya ya. Pertama berarti Ibu jadwalkan Sabtu. Kalau takut kurang waktunya nanti dari pagi ini atau tak undur nanti ya. Itu tuh absen, terus kamu selamat istirahat ya, selamat istirahat. Bisalah ya. Mem yang ini gimana? Yang ini harus bisa ini ya. Nanti tak kirim lah ya. Sip ya, pamit ya. Istirahat ya, selamat belajar. Besok kita ulangan. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen, jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mem. Assalamualaikum. Absen. Ya. Waalaikumsalam, makasih banyak, Mem. Iya, mau. Baik, mau.